Semua orang bisa dipanggil Gus. Entah dengan mentasbihkan dirinya bikin channel YouTube Gus Zaka misalnya. Saya misalnya Gus Zaka. Tapi kalau saya, menurut saya tidak perlu bikin nama Gus. Karena kalau hanya ingin dipanggil Gus, ya saya tinggal pulang ya. Pulang sudah dipanggil Lora gitu. Setidaknya ada beberapa rumah itu tetangga saya panggil saya Lora gitu. Ya entah dibayar berapa dulu mereka sampai seperti itu. Dan sampai kapanpun tidak akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga yang menyimak konten ini Allah berikan tambahan kebaikan dalam semua urusannya, diampuni dosa-dosanya, disukseskan semua urusannya, amin Allahumma amin. Fid dini wad dunya wal akhirati khosotan, amin ya rabbal alamin. Fenomena orang dipanggil Gus atau Kiai. Kalau saya pribadi menganggap panggilan Gus atau Kiai itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena tidak ada isbat yang muttafaq gitu. Seseorang dipanggil Gus itu karena apa gitu. Kalau di Madura orang dipanggil Gus, kalau Madura bukan Gus ya, tapi Lora, itu catatannya atau telisinya cuma satu aja, keturunan. Jadi nggak dilihat dia alim atau tidak. Ya saya tidak tahu tempat lain. Di Madura saya bicara, di tempat saya. Orang kalau bapaknya sudah kiai, nggak mesti ada pesantrennya. Walaupun dia nggak punya pesantren. Hatta walaupun dia tidak mengajar apapun tentang ilmu agama. Tapi kalau orang sudah kenalnya dia adalah kiai, keturunan kiai gitu, bintara gitu, maka anaknya mesti dipanggil Lora atau bintara. Itu sudah biasa. Dan saya anggap itu adalah produksi budaya gitu. Jadi hasil dari budaya, dan ini dijaga oleh budaya terus menerus. Jadi misalnya Somad namanya, bukan Somad ya, Mamat lah. Petani setiap hari ke sawah ngambil rumput buat sapi. Tetapi orang manggilnya dia pinter atau kiai lah bahasa lainnya. Maka ketika dia punya anak, tetap anaknya juga dipanggilnya pinter atau Lora gitu. Kenapa saya bilang tidak soal ukuran keilmuan? Logis saja. Sealim apapun kiai misalnya, anaknya baru umur sehari itu sudah dipanggil Lora. Apa mungkin anak yang umur sehari itu alim? Kan tidak gitu loh. Misalnya anaknya umur seminggu lah, kalau sehari mungkin belum punya nama ya. Namanya Ghafur, Abdul Ghafur. Orang sudah akan panggil Lora Ghafur atau Lora Abdul, Lora. Atau kalau di Jawa sudah dipanggil Gus. Mulai dia lahir. Sementara kita tahu orang lahir itu nggak mungkin alim gitu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna di situ adamul ilmi aslan, betul-betul tidak tahu gitu. Bukan jahil murakkab, bukan bodoh murakkab, tapi memang tidak tahu. Jadi memang tidak tahu apa-apa. Itu sudah dapat sempatan panggilan Gus atau Lora. Makanya saya berani bilang bahwa ukuran orang dipanggil Gus, kalau di tempat saya, wallahu alam tempat lain, sepertinya juga mirip, bahwa itu bukan ukuran keilmuan. Bukan karena dia alim, dia ahli kitab dipanggil Gus, bukan, keturunan. Bedanya dengan Habib. Kalau Habib itu ada pencatatan resmi. Jadi karena Habib ini di negara kita ini adalah sesuatu yang baru, entitas baru gitu, kan dari Hadramaut kan. Maka beliau memiliki semacam plakat atau semacam pentahkiknya itu dalam bentuk robitoh gitu. Robitoh itu semacam organisasi yang mencatat gitu, keturunan. Misalnya Habib yang marganya Al-Haddad, Al-Latos, bin Yahya, Al-Jufri, As-Segaf dan sebagainya. Kalau Lora atau Gus tidak ada pencatatannya. Kenapa? Karena ini sudah turun-temurun dari budaya gitu. Artinya walaupun orang tidak akan pernah tanya, kamu keturunan siapa? Silsilahnya kamu kemana? Enggak, pokoknya orang sudah panggil dia kiai. Sudah anaknya Lora, terus punya anak lagi Lora terus. Hilayo biyu masun mungkin. Tetapi di keadaan lain, ada orang-orang yang dipanggil Gus, entah karena kapasitas keilmuannya, entah karena mungkin populernya gitu. Populer ada di dunia dakwah. Misalnya Gus Nur ya, atau Gus Idris, Gus Samsudin, Gus Nur Samsun, Gus Arya, Gus Herman, Gus siapa? Entah ya, banyak sekali Gus itu. Kenapa mereka dipanggil Gus? Ya tidak tahu juga. Ya mungkin keturunan. Mungkin juga karena memang sudah ada polarisasi baru. Orang dipanggil Gus nggak berdasarkan keturunan lagi. Tapi mungkin berdasarkan entah ya. Tetapi Ustadz Abdul Somad dipanggil Ustadz, tidak dipanggil Gus.
Kalau mau bicara keilmuan gitu. Dan bicara dunia dakwahnya. Ustadz almarhum Jeffrey dipanggil Ustadz Jeffrey, bukan Gus. Justru pendakwah-pendakwah yang top tier itu nggak dipanggil Gus. Ya toh? Ya walaupun memang ada juga yang dipanggil Gus, misalnya Gus Miftah atau juga Gus Muafiq dan sebagainya. Ada juga di Madura itu polarisasi. Misalnya orang kapan dipanggil Gus, kapan dipanggil Kiai. Itu soal umur, bukan soal keilmuan. Jadi kalau sudah tua tidak mungkin dipanggil Lora, mesti dipanggil Kiai. Keh gitu. Keh siapa gitu. Kalau masih muda itu dipanggil Lora. Tapi kalau di Jawa beda lagi. Yang sampai sepuh, bahkan sampai wafat dipanggil Gus ada. Gus Dur misalnya. Gus Mus sudah sepuh sekali, beliau dipanggilnya Gus. Gus Baha itu ila yaumil asun akan dipanggil Gus Baha gitu. Jadi sudah mengalami perluasan makna lah bahasanya, di mana Gus ini sudah enggak mencirikan apa-apa gitu. Semua orang bisa dipanggil Gus. Entah dengan mentasbihkan dirinya bikin channel YouTube Gus Zaka misalnya, saya misalnya Gus Zaka. Tapi kalau saya, menurut saya tidak perlu bikin nama Gus, karena kalau hanya ingin dipanggil Gus ya ya saya tinggal pulang ya, pulang sudah dipanggil Lora gitu. Setidaknya ada beberapa rumah itu tetangga saya manggil saya Lora gitu. Ya entah dibayar berapa dulu mereka sampai seperti itu. Dan sampai kapanpun tidak akan berubah. Saya tidak pernah pulang pun, 20 tahun kemudian saya pulang, kalau masih kenal akan panggil seperti itu. Dan itu bukan bertanda saya menguasai ilmu, enggak. Tetangga saya atau sepupu saya juga yang baru lahir juga dipanggil seperti itu. Ya bawaan budaya gitu. Jadi tidak ada persoalan. Orang mau dipanggil Gus ke, mau dipanggil Kiai ke, mau dipanggil Abang ke, mau dipanggil Akang ke, ya bebas-bebas aja ya. Apakah nanti khawatir ada semacam manipulasi? Misalnya orang tidak alim dipanggil Gus? Enggak. Kenapa? Karena kita paham bahwa Gus itu enggak soal keilmuan. Apakah misalnya ada orang bilang bahwa Gus itu harus dari keturunan itu salah? Saya tidak berani bilang salah. Kenapa? Karena ada ulama di negara kita ini, saya nggak mau sebut nama, yang memprotes sematan Gus kepada seseorang karena bukan keturunan Kiai. Ada seperti itu. Ya mungkin beliau mengambil pendapat seperti itu. Ya apa persoalannya? Silahkan berpendapat. Toh ini bukan, kita tidak bisa cari ini di kitab ya. Tidak bisa kita cari ini tolak ukurnya di kitab apa. Seseorang boleh dipanggil Gus, boleh tidak? Tidak ya. Tidak ada tolak ukurnya. Ini kan waqi'iyah saja, hal-hal yang terjadi di antara kita, di mana mungkin di satu daerah berbeda, daerah lain berbeda gitu. Jadi jangan sampai berpikir semua orang yang dipanggil Gus itu berilmu. Enggak. Umur 2 hari juga sudah dipanggil Gus. Ya. Jangan juga berpikir bahwa orang kalau dipanggil Gus maka akan berubah dari tidak berilmu menjadi berilmu. Ini tambah kacau itu. Tambah kacau ya, tambah kacau. Itu pemikiran yang betul-betul bullshit ya. Masa dengan dipanggil Gus lalu jadi alim? Enggak, alim itu penguasaan ilmu. Alim itu historis dia belajarnya, tahqiq dia dalam disiplin ilmu, baru disebut alim. Ini nggak bisa dicapai dengan dipanggil Gus ya. Nah, ada urusan itu. Mau dipanggil Kiai, mau dipanggil Gus, dipanggil Tuan Guru, kalau tidak alim ya tidak alim. Sebaliknya, jangan dikira orang yang tidak dipanggil Gus berarti tidak alim. Di dunia ini ulama-ulama top itu nggak ada yang dipanggil Gus ya. You know? Baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, baik di Indonesia apalagi di internasional. Nggak ada ya. Artinya nggak mesti harus, kalau yang ulama itu mesti dipanggil Gus. Enggak, Gus kan bahasa. Bahasa itu kan beda-beda per daerah gitu. Kalau di luar Jawa ada TGB, Tuan Guru Bajang misalnya, ada apa namanya ajengan atau apa gitu. Jadi ini sematan-sematan yang produk budaya saja. Ukuran kealiman seseorang bukan dilihat dia dipanggil Gus atau tidak, bukan dia dipanggil Kiai atau tidak, tapi sejauh mana dia menguasai sebuah ilmu. Tidak ada cerita orang adalah auto alim karena dipanggil Gus atau auto tidak alim karena tidak dipanggil Gus. Tidak ya, tidak ada seperti itu ya. Tidak ada hubungannya, ini tidak ada hubungannya ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.